Cak, halo Neng, yo apa kabare? Go gedang di gawe rujak, selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak, kan wih jatim siji? Wani. Halo pemirsa setia Cak Pajak, kembali lagi kita bertemu di Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Tentunya masih bersama saya Ning Kiki, dan saya nggak sendiri, di sini sudah ada Cak Iping. Halo Cak Iping. Halo Cak, halo Neng. Ya apa kabar? Wah, bye-bye dong ya. Ya. Sudah siap nih ya mendengarkan pembicaraan kita, Ya. obrolan kita. Lagi-lagi kita mau ngobrolin informasi-informasi perpajakan lah ya. Ya. Berbagi pengetahuan, pengetahuan perpajakan untuk Cak dan Neng semua. Hari ini Cak Iping kita masih bahas UMKM, soalnya pertanyaannya banyak. Terus UMKM, gitu ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, jadi kita harus bahas supaya teman-teman UMKM ini bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar gitu ya, dan juga mendapatkan bisa informasi, memanfaatkan fasilitas-fasilitas pajak. Betul. Jangan ketinggalan informasi karena banyak kemudahan untuk wajib pajak UMKM. Nah, kita review dulu ya Kak Iping, sembari nanti saya mau nanya nih, meneruskan pertanyaan. Jadi kan sesuai ketentuan UMKM ini diberikan tarif tarif final yang memudahkan gitu ya, yaitu 0,5%. PPh final 0,5%. Tapi ini hanya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Iya, betul. Untuk orang pribadi bisa dimanfaatkan selama 7 tahun, untuk PT 3 tahun, untuk yang bentuknya firma, CV, Bumdes mah PT perorangan itu boleh dimanfaatkan tarif finalnya ini yang 0,5% selama 4 tahun. Nah, penggunaan tarif final PPh final UMKM ini memang ada jangka waktunya ya Cak Iping ya. Nggak boleh gitu seterusnya pakai itu terus gitu loh Cak Iping. Itu kan semangatnya yang namanya usaha kan kita berharapnya kan naik kelas ya, semakin berkembang gitu ya. Makanya ada jangka waktu. Diharapkan setelah jangka waktu itu habis gitu ya, artinya dalam jangka waktu 7 tahun usaha Cak dan Neng semua ini sudah berkembang seperti itu. Nah, tarif khusus UMKM ini kan tujuannya bagaimana adalah dukungan real dari pemerintah gitu ya, agar UMKM semakin berkembang gitu ya. Nah, ini kan dengan tarif 0,5%, kemudian wajib pajak UMKM orang pribadi sampai dengan 500 juta tidak dikenai PPh. Ini kan secara langsung kan ada cash flow Cak dan Neng ini kan bagus gitu ya. Dengan cash flow yang bagus itu, maka beban pajak itu menjadi lebih ringan gitu ya. Sumber dayanya bisa lebih efisien, dipakai untuk mengembangkan produk terlebih dahulu, meningkatkan layanan terlebih dahulu, ditingkatkan kualitas produknya lebih dahulu gitu ya, kemudian menjalankan inovasi-inovasinya gitu ya, sehingga Cak dan Neng UMKM ini bisa bersaing baik di pasar lokal maupun global. Nah, setelah 7 tahun, maka itu diharapkan usaha Cak dan Neng UMKM semua sudah semakin meningkat gitu seperti itu. Bener banget ya. Jadi memang bener banget tarif yang PPh final 0,5% ini memberikan kelegaan ada di sisi cash flow-nya itu diatur supaya bisa menata mengembangkan usahanya para teman-teman UMKM ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Cak Iping. Kalau misalkan jangka waktu pemanfaatan tarif PPh finalnya ini sudah berakhir, nanti perhitungan PPh-nya itu seperti apa pajak penghasilan dari para pengusaha ini? Iya, artinya ketika fasilitas tarif yang lebih ringan itu sudah habis, maka Cak dan Neng ini pelaku usaha kembali ke tarif yang sebenarnya, tarif umumnya gitu ya. Nah, kalau ke tarif umum dibedakan. Nanti kalau NBP-nya pribadi atau badan usaha gitu ya. PT perorangan termasuk badan usaha ya gitu ya. Kalau orang pribadi tarif umumnya adalah PPh gitu ya, memang progresif, semakin besar penghasilan kena pajaknya semakin besar tarifnya gitu ya. Kalau Cak dan Neng itu penghasilan kena pajaknya itu sampai dengan 60 juta, itu tarif PPh-nya adalah 5% dari penghasilan kena pajak ya. Kemudian
60 juta sampai 250 juta ini 15%, nanti meningkat 25%, 30%, 35% kalau penghasilan kena pajaknya di atas 5 miliar. Itu kalau orang pribadi. Nah, kalau untuk wajib pajak badan, tarif umumnya adalah 22%, seperti itu. Oke, jadi tarifnya menggunakan tarif yang umum, gitu Iya, ya, pajak tarif penghasilan umum. umum. Kalau orang pribadi berarti progresif, kalau PPh badannya jadi 22% 22% dari penghasilan kena pajaknya, gitu dari ya. penghasilan kena pajak, gitu ya. Nah, terus kalau begitu cara perhitungannya bagaimana? Tapi kan tadi kita bedain dulu nih Cak Iping ya. Iya. Dibahas satu-satu boleh ya? Iya, boleh. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi, pengusaha gitu ya, nanti setelah jangka waktu pemanfaatan tarif final ini berakhir, perhitungan pajaknya itu dihitung dengan cara seperti apa? Ya, jadi kan di pajaknya tadi tarif progresifnya 5-35% itu bukan dari omset lagi. Kalau untuk yang UMKM kan 0,5% dari omset. Nah, kalau untuk tarif umum itu dari penghasilan kena pajak. Jadi nanti penghasilan kena pajaknya berapa, nah baru kena tarifnya berapa. Penghasilan kena pajak itu penghasilan neto, laba bersih lah seperti itu. Setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, PTKP gitu ya. Cak Dening mungkin sudah mengenal PTKP ya. Kalau tidak kawin itu PTKP-nya 54 juta, semakin banyak kalau sudah kawin dan punya semakin banyak anak itu ya, semakin besar tidak kena pajaknya, maksimal 3 seperti itu. Jadi ketemu penghasilan netonya dikurangi PTKP, itulah baru yang dikenakan tarif progresif. Nah, kalau sudah mencari penghasilan netonya gitu ya, nanti untuk mencari penghasilan itu Cak Daning itu ada 2 metode juga gitu ya, Cak Ninggiki ya. Jadi untuk Cak Daning yang omsetnya 4,8 atau lebih miliar atau lebih, itu nanti Cak Daning menyelenggarakan yang namanya pembukuan, membuat neraca dan rugi labanya. Nah, penghasilan netonya itu adalah seluruh penghasilannya selama 1 tahun dikurangi dengan biaya-biaya sehubungan dengan usaha. Ya normal seperti pembukuan itu loh, bikin laba, ya, labanya. Nah, itu yang adalah penghasilan kena pajak. Nah, kalau Cak Daning ini wajib pajak orang pribadi pengusaha, kemudian omsetnya gitu ya, omsetnya kurang dari 4,8, maka melakukan menggunakan pencatatan ya, dan menghitung penghasilan netonya itu dengan yang namanya norma gitu ya, norma penghitungan penghasilan neto gitu ya. Norma itu adalah sebuah persentase tertentu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang dengan persentase itu dianggap labanya sekian, seperti itu. Nah, jadi bisa 2 ya, pembukuan atau pencatatan seperti itu. Nah, tadi kalau yang pencatatan khusus kalau misalkan dia masih di bawah 4,8 miliar ya untuk omsetnya. Nah, kalau mau pakai pencatatan atau pembukuan ini kalau mau pakai pencatatan ya. Iya, kalau mau pakai pencatatan langsung pakai aja atau gimana nih? Harus menyampaikan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Pemberitahuannya bagaimana? Kalau sekarang sih sudah bisa melalui online seperti bisa online ya. Jadi di djponline.pajak.go.id nanti ada di fitur KSWP seperti itu ya. Jadi nanti di situ ada menu pemberitahuan penggunaan NPPN gitu ya. Tadi harus disampaikan paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Kalau jadi mau harus menggunakan pencatatan. Harus memberitahukan dulu gitu ya, pemberitahuannya online. Nah, kalau misalkan nggak pemberitahuan gimana? Ya, boleh nggak otomatis dianggap melakukan pembukuan gitu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau pakai pencatatan boleh sepanjang tadi omsetnya tidak lebih dari 4,8 M. Jadi masih kurang dari 4,8 M, silakan kalau mau pakai pencatatan, tapi harus menyampaikan pemberitahuan. Terus kalau misalkan nggak menyampaikan pemberitahuan ya berarti dianggapnya pembukuan gitu ya. Jadi kalau misalkan, tapi kalau gini Cak Iping, wajib pajak pengusaha omsetnya nggak sampai 4,8 M, itu mau bikin pembukuan boleh nggak? Sudah bisa menyelenggarakan pembukuan, sudah mencerminkan
laba yang sesungguhnya boleh. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh pakai pembukuan, boleh. Tapi kalau udah pembukuan, balik lagi Sama, pencatatan, nggak boleh ya? lagi. Kalau sudah pembukuan, sudah pinter ya jangan balik lagi ke pencatatan. Nggak usah bolak-balik gitu ya. Jadi jangan gonta-ganti gitu ya, harus taat ya sama taat anaknya. asas ya. Oke, nah itu tadi kalau perhitungan untuk pengusaha tapi yang orang pribadi gitu ya. Orang pribadi. Kan, tapi orang pribadi bentuknya. Nah kalau misalkan untuk badan gimana nih? Ya kalau namanya badan bukan hanya untuk keperluan perpajakan, tentu sebuah badan itu CVPT tentu menyelenggarakan yang namanya pembukuan. Jadi pasti membuat yang namanya neraca dan rugi laba. Nah, nanti untuk badan itu PPh-nya menggunakan tarif PPh umum gitu ya, 20% dari penghasilan kena pajak dari hasil pembukuan tadi. Seperti itu. Oh, jadi kalau untuk OP tadi kan ada dua metode, boleh pencatatan, boleh pembukuan. Tapi kalau untuk badan ini semuanya wajib pembukuan ya. Cak Ime ya. Badan pasti menyelenggarakan pembukuan, bukan wajib semata-mata untuk keperluan perpajakan, kan pasti bikin lah seperti itu ya. Terus tarifnya tadi tarif umumnya 22% gitu ya. Nah, tarifnya 20% dikalikan dengan penghasilan kena pajak sama seperti itu. Oke lah, terus kalau untuk PPh badan ini untuk wajib pajak badan gitu, ada kemudahan nggak nih Cak Iping kan? Tadinya 0,5% nih. Langsung 22%. Langsung 22%. Ada kemudahan lagi dong. Kalau untuk wajib pajak badan ini tetap ada fasilitas gitu ya, walaupun tarif untuk UMKM-nya sudah berakhir. Ya, contohnya seperti ini. Nah, Cak Daning, walaupun wajib pajak badan ini sudah habis masa berlaku 0,5%-nya misalkan gitu ya, tapi atas wajib pajak badan dalam negeri dengan omset sampai dengan 50 miliar ini masih mendapatkan fasilitas juga gitu ya. Jadi fasilitasnya adalah diskon 50% dari tarif umum. Ya, itu dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian omset yang 4,8 miliar. Nah, contohnya seperti ini. PTY gitu ya, omset tahun 2023 itu sebesar 4,5 miliar gitu ya. Jadi masih di bawah 50 miliar ini, maka PTY ini mendapatkan diskon tarif. Nah, dari omset 4,5 miliar itu penghasilan kena pajaknya ternyata adalah 500 juta. Maka jumlah PPh terutang yang harus dibayar PTY adalah seluruhnya mendapatkan diskon tarif. Jadi efektif 11% kali 500 juta. Maka PPh terutangnya 55 juta. Nah, contoh yang kedua misalkan PTX ini ya, omset tahun 2023 adalah 30 miliar. Ini masih di bawah 50 miliar, maka PTX masih bisa mendapatkan diskon tarif. Nah, PTX ini setelah dihitung-hitung penghasilan kena pajaknya adalah 3 miliar. Maka kita harus pilah dulu, ada bagian yang mendapatkan fasilitas dan yang kedua adalah ada bagian sisanya tidak mendapatkan fasilitas. Nah, yang mendapatkan fasilitas adalah 4,8 miliar dibagi seluruh omsetnya 30 miliar, kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya berapa? 3 miliar. Maka penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas adalah 480 juta. Nah, kemudian sisa penghasilan kena pajak berikutnya 3 miliar dikurangi 480 juta ini tidak mendapatkan fasilitas 2 miliar 520 juta. Nah, penghitungan PPh-nya bagaimana? Atas yang mendapatkan fasilitas ini mendapatkan diskon tarif 50%, maka efektif 11% kali 480 juta tadi 52.800.000. Kemudian sisanya ini memakai dengan tarif umum yaitu 22% kali 2.520 juta. Maka tarif yang kedua adalah PPh yang kedua 554.400.000. Nah, atas pajak penghasilan terutang PTX tahun 2023 dijumlahkan yang mendapatkan fasilitas dan tidak mendapatkan fasilitas. Maka PPh terutangnya adalah 607.200.000 rupiah. Begitu cara penghitungan PPh terutangnya, Cak Daning semua.
Wah, sudah jelas sekali ya tadi penjelasan dari Cak Iping mengenai beberapa pertanyaan nih seputar menghitung PPh final UMKM dan juga bagaimana sih nanti kalau misalkan batas waktu penggunaan tarif UMKM ini sudah selesai. Terima kasih Cak Iping. Siap. Sudah berbagi dengan Cak Daning pemirsa setia Cak Pajak. Jadi Cak Daning semua wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sampai dengan 4,8 M setahun itu boleh menggunakan PPh final 0,5% dari omset per bulannya gitu ya. Tetapi tarif PPh final ini dapat digunakan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah jangka waktu tertentu itu sudah berakhir, tentunya wajib pajak UMKM harus menggunakan PPh dengan tarif umum. Untuk wajib pajak orang pribadi menggunakan PPh final yang progresif sesuai pasal 17 ya. Dan juga untuk PPh untuk badan menggunakan tarif secara umumnya 22%. Nah, kalau misalkan kawan pajak ini masih bingung mengenai bagaimana untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, boleh loh untuk berkonsultasi dengan kami di KPP terdaftarnya, atau mungkin bisa chat aja di Telegram @pajak_jatim 1 angka. Satunya angka, betul. Dan perlu kami sampaikan bahwa seluruh layanan Direktorat Jenderal Pajak itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke, selesai nih kita nih membahas tentang perpajakan UMKM ya di episode kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan informasi-informasi perpajakan lainnya. Melakukan kunjungan, maafkan daku jika ada kekurangan. Cak Pajak, jangan Quran pajak kan. Jadi Zizi, Wani. Sampai jumpa.